Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting kalau terangkan, mereka jarang yang terang lo tasawuf nganggo fikih. Ya jarang. Misalnya gini, api piye urip nang ngadepi pejabat. Nah cara tasawuf ya duwi. Pejabat ku apik ono rine, apa meneh apik cara tasawuf. Tapi nak cara fikih gak gitu. Saiki nak pejabat diduwi kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman. Sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugeno Islam, sing dosa ya ulama, mereka sama sekali gak mau bina. Ya sama sekali gak mau napa? Cara ono ngayu rondo ning pojok desa, aku ditakoki Mustafa, Gus apike piye? Aku nek sing takok Mustafa doi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing mariki wong nakal-nakal desa iku dadi daerah fase. Tapi nek diduwi Mustafa kan tidak majelis taklim. Ya tapi misalnya aku mendingin parkir bos, dari mana Mustafa sepiro kok takon marki. Ini kan masalah fikih. Nah, makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan saele-ele umatku yubi nabi umatku. Dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal. Sehingga biasanya ulama ya ngukur awaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik, piye umat Nabi butuh dibina. Ada yang milih aman menjauhi orang apa? Fasik. Dan itu kita harus ngomong terus sampai sampai kesuwan orang Allah Subhanahu wa taala. Ane ning hadis-hadis ngoten Nabi ngritik wong fasik yo entek ngamek. Tapi Nabi muji wong fasik yo entek ngamek. Manane muji memberi harapan apa? Memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Justru syafaatku tak kekno umatku sing dosa. Karena memberi harapan. Tapi Nabi nak ngeritik wong fasik entek ngamek. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Wong fasik ku sampe anane kena peteng nak kiamat. Nak dekne duwe apik dikekno sing dizalimi. Nak eleke sing dizalimi dikekno dekne. Pokoke bangkrut ben kere. Jadi Nabi di saat yang sama ngeritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi harapan. Nah, fikih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nak maca hadis itu benar. Ya, terusannya begitu sama yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhra. Ibnu Khaldun nafsiri yuhibbuna dunya lid-dunya. Napa yuhibbuna dunya lid-dunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunia ya krana dunia itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunia krana dunia. Misalnya kamu dia anak menjadi bupati, ben bantul suasananya Islam. Paling tidak ya lumayan lah sing bupati ini santri. Begitu juga ben jadi gubernur daripada dipimpin Cina santri-santri yang saake ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islam. Yang seperti ini bukan yuhibbu dunya lid dunya. Misalnya anak-anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ana suasana santri, ora kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunya krana dunya. Dunya hanya sebagai apa sarana itu jari maksud. Begitu seterusnya semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, maka artinya dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia sing mahal sujud adalah tempat sujud. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngeritik dunia aku mau mata hurur, nipu tok. Berarti dunia sing kanggo dunya sing nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yo entek ngamek. Dunia iku mazraatul akhirah. Gue tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Kita lebih swarga ya alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya wong dore iso ngaji udah kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia, itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang nuruti nafsu. Ya tadi misalnya gue para wong ayu yang pojok desa, nak niate nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niate merah nafsu, gue jangan ngaji, gue bina, bener ada di aset kefasikan, bener gak dimanfaatkan tiang nopo. Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, sangat bisa. Kalau itu, maksudnya ini Mas Tamti ikhtiar itu. Kalau nomor niru yang bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang ya rondo sedua anak Joko.
kadang duwe misanan minduan. Dengan cara seperti itu kan nggak ada fitnah. Nafsu yo rapati yo mbek paman. Sing mari mulai beli ku rono kok dhewean. Lha iku masalahe kan iku. Sakjane iso dielmoni, paham? Kowe misale tak mosok Gus Ro ngono ra seneng iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak suwana rajulun bimroatin, sementing aja dhewe. Lah mari masalah fitnah terus pikiran ngeres kan sluntas-sluntu dhewean. Ya sakjane iso dielmoni. Ya kan ya jajal ya ana ngayu, serono dakwahi ngajak Mas Tri Mustofa. Mari ku rebutan. Waduh, doa. Jadi ajane iso dielmoni ku iso. Makanya gue masuk kenangan saya pada Ibu Khaldun itu tadi dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena itu melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jadi pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek kenal pejabat ternak. Bodoh kacau nih kan. Tidak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang ngelola. Nah, caranya ngelola gimana? Dengan fikih. Seorang lagi apa? Dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi. Ya alim sufi. Tapi rada goblok. Ya alim tapi alim banget. Ono gobloknya. Dia ini orang belum kancanan Gus-Gus gede. Jadi alasannya Gus kancanan Gus-Gus gede mari hati wangkot, mari sombong. Akhirnya kancanan santri yang melarat-melarat. Bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak kancanan rogen ya gelem, Gus gede ya gelem, mau jelas ya gelem. Terus pokoknya terserah takdir pangeran dulu, ada takdir pangeran. Singkat cerita, pernah tanya saya, Gus jenengan wong alim kancanan wong suga ya gelem, Gus gede ya gelem, melarat gelem. Alasannya apa? Dan aku kancanan melarat terus, iku ayam. Tak nyek. Kancanan wong ayu cobane syahwat, nah kancanan wong elek iku cobane ngenyek. Kancanan Gus gede iku cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mbek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, padha wae kok Firaun ngongkon ngongkon. Jadi dunya kabeh coba, nak kancanan wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak, ya iku tok pilihane. Nak kancanan padha-padha, padha ra jelas mau ora. Jadi urip kowe kancanan sugih ra rawan tomak utawa hasud. Pilihane loro tok. Nak akrab tomak, nak gedeng hasud. Kancanan wong cilik terus pikirane misalnya kue soleh lah, kan cara orang cilik kita akan jaga WC, pun jaga gudang. Mesti pikiran pertama itu segenyak. Ya kan gak mungkin. Kita tangguh mitra dagang, tangguh investasi. Ya kan gak mungkin. Garan larat kok bayang no. Apa mitra? Pisi pikiran. Jajal mesti ketemu suga-suga, mesti wong iku di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti ide ini gudang, gudang gue tak kon jaga gudang, apa jaga WC. Kan gak mungkin. Potongan kue, apa jadi direktur pemasaran, rai ini nggak mayor, no kan? Artinya manusia itu, nah terus masuk terus tobat, berarti kalau dosa, sekarang dosa, karena nggak difeki tadi dia hanya takut hisab, kemudian gue lihat kan banyak kiai sekarang yang kancanan melarat toh, pokoknya LSM usahanya kancanan melarat, namanya dia nak iso dikelola, terus darah suga berjuang, sebuah saung ini lah, ya tentu oknum. Ini tidak boleh, fikih seperti itu tidak boleh. KB itu ada fikihnya, ada apa? Likul lima komen rijal, likul rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Misalnya di kancaran wong ayu tadi, potensi dosanya tentu syahwat. Syahwat itu dosa, tapi kancaran wong elek, cawe itu elek keriting untune metu, ya kok ya dosa, ungkoe kancaran niat kan ngenyek. Saiki dosane ngenyek mek syahwat itu cara ditimbang. Oh dhuwur ngenyek kan. Terus ngono kancanan wong ayu, aku ora gawe ajaran ngono. Maksudnya padha wae ngono lho. Bocah kok senengane kok ngono. Maksudnya ben wong sing kancanan wong elek tok iku ya tobat tenan. Misalnya aku kancanan wong elek Gus gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandhane cah elek iku. Aku kancanan cah elek benda sahabat sing doyan wong ngono sapa. Terus direkam kandhane sing mbok kancani. Kira-kira protes to ora? Protes to. Protes. Wah, semana jebule ngancani aku perkara ngono kan ya gitu. Makanya Imam Ghazali ngendikan jangan seperti itu. Sampai kalau nggak percaya nanti lihat di juz 2 kalau di Ihya saya, cetakan saya itu juz 2 bab Kitab Akhlaqin Nubuwah. Di situ Imam Ghazali cerita Nabi yang mendakwa yuk wong suga, wong larat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat semua didakwai Nabi. Tidak membeda
bedakan. Karena kalau dakwai wong sugih tok sakit sing melarat. Dakwai wong melarat tok wong sugih ya butuh hidayah. Ya, wong ayu ya butuh hidayah. Wong elek ya butuh. Ini yang benar. Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Ya mau misalnya orang wedok ayu yang pojok desa semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fikih. Dekati dia. Caranya nggak jadi fitnah gimana? Kamu ke situ jangan sendirian selentam. Karena panduan Nabi bila ya khluwan narojulun bim ro'atin. Kamu jangan sendiri. Misalnya dia mulai diperkenalkan Pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. Jadi masalahnya kan kue mau mendekati tanpa fikih. Pemandunya ya nafsu akhirnya. Atau kue cuci tangan sama sekali nggak peduli. Nah ternyata yang peduli nyuwun sewu tiang-tiang fasik. Akhirnya dimanfaatkan orang fasik. Jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Mengenai kulo nunggu janji wa pengiran saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Islam Indonesia itu waduh, ngomong fikih semua. Haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pakaiane ihram. Lah misale iso ngono lah terus ra syarat rukune tawaf terus kabeh opo? Ape kenalan terus. Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngepas kaji kok pidato ngomong bener Bapak ngomong apa wae. Mestinya yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syaratnya piye, syarat saya piye, nak saya itu orang rukun syaratnya tawaf saya mendomongin ini persahabatan internasional. Kemudian apa kenalan, akhirnya verkaji orang bakas rukun syaratnya tawaf tapi cerita, walah memakai wakil umbir, wakil putih, sak dunia tumpuk kok, terus kenangan kaji kok ngono gue pilih tuh. Ini kadang ya kiai mas, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tenan. Ya sebetulnya diulang itu yang pokok-pokok dulu. Mikot itu apa? Terus tawaf itu apa? Syarat sahnya itu piye? Terus bakas kesunatan, kesuwen. Sunat itu orang mesti kesampaian loh. Yang pokok-pokok sih. Nah, sekarang mulai Islam tuh mulai gitu. Orang sing gede-gede tapi melupakan sing pokok. Itu saya enggak ini. Kalau bolak-balik suami yang pada haji, kalau dungano haji, kalau mabrur ini tak takut. Wah, buatan sakit. Ganjaran pun nanti sinau haji dereng. Sinaurian. Kalian kiai berikut ini ada santri saya tongkone sampean belajar. Kowe ndongakno dekne kaji mabrur kaya wong ape numpak sepeda motor rapati iso. Kula ndongakno selamat. Wong nggih kula ndongakno wong numpak sepeda motor rapati iso kok bakat selamat. Jadi selamat itu sausé iso numpak sepeda motor lagi ndongakno. Selamat wong numpak rapati iso kok ndongakno. Selamat. Itu kali kowe ngecul anakmu lagi numpak sepeda ontel rapati iso ra mbok tunggone iso nang berangkat tak ndongakno selamat. Yo kalau wong rukun syarat kaji ra iso kok ndongano kaji mab. Mabrur itu kalau ana wong rong pati iso salat, yai. Ndongano ge salat kula ditampi. Oh iya cum. Mestine ya latih lha roh carane wudu dereng. Roh carane itu maneh dereng. Tapi penting tak ndongano ditampa. Yo kiai sarap yo. Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Lah cobane wong saiki ora seneng ngomong fikih. Senauzubillah wong saiki parah. Tokoh-tokoh sekolah nusus, kalau bolak-balik jenis tidak acara-acara konsorsium popo, sing engke seminar popo. Hikmah sholat, orang hikmah aja orang penting sah orang fakih. Sesuai hikmah kok senam yoga, ngono nih, aduh mata nongong rukuk peregangan takbir, boh kono ambil napas sesuai sholat kok senam apa? Yoga, kado takut. Ya bener pengiran gawe gerakan sholat ono hikmah, tapi nak ke hikmah anu kok koyo senam apa? Apa sok takbir ngene mbek apa diniati ngambil apa? Pernafasan. Engko rukuk diniati apa? Peregangan. Ah engko terus ana sing cangkem elek, wah tanpa sholat pun saya bisa ngatur semua itu. Sakjane mau dadi yoga tok malah repot. Mana kula yo bingung dadi wong alim yo bingung. Ape ra setuju piye-piye pengiran gawe gerakan ono hikmah. Setuju kok sholat koyo senam apa? Nah, takut itu, gue bolak-balik itu. Kesini ada acara gini-gini, jangan diminta ada acara apa, senam yoga. Iku rata ngemelek, gue ngiling wong-wong, penuh aneh-aneh. Ya biasa wae, takbir. Hikmah itu ya pangeran ngutus mesti ono hikmah. Ya semono ae ora usah. Hikmah takbir ya ngrasa nek Allah paling gede gitu bawa kawula pe sungkem ning pangeran. Itu mesti ya iku.
Nak hikmah fisik ya mbak. Mereka suatu saat nak ditanya ini kira saya jawab. Ono wong sholat terus tapi stroke, atau sholat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan sholat perlu dipertanyakan. Malah repot nak ono ditakoni ya. Tapi nak kiai aku kan ra terus. Gunane sholat apa? Ben ketok kawulane pangeran. Bareng kan ra iso. Ra salah, oh. Gunane sholat apa? Ben sujud ning pangeran jenenge kawula kok kumo luhur ben sungkem. Karena kamu hikmah sholat terus kira, kalau sholat terus pelarat, segera sholat. Suka mas malah reso jawab terus. Mana aku lara tahu promosi duka gampang nulis. Kalau di konco duka itu ya kalah suka masih tahu duka. Terus pokoknya difakir mawon difakir. Ya jadi kalau balik ini mana lagi. Semua kritiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nenggone dunia, gimana nih dunia sing jadi tempat nurutin apa? Nafsu. Tapi nak dunia sing jadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka itu dunia sing barokah, dunia sing disebut masroatul akhirah. Jadi tanduran apa? Akhirah.